Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok tangguh, ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi kelompok kami. Di sini kami membahas materi tentang fungsi organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikada Jessica Yolanda Dewi dengan NIM A1C020171. Di sini saya akan membahas tentang satu, pengertian pengorganisasian, dan yang kedua, prinsip pengorganisasian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas satu, pengertian pengorganisasian. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga atau institution atau kelompok fungsional. Sebagai contoh, kita mengacu pada perusahaan, badan pemerintah, rumah sakit, atau suatu perkumpulan olahraga. Organisasi atau organization dan pengorganisasian atau organizing memiliki hubungan yang sangat erat dengan manajemen, karena organisasi merupakan alat atau wadah yang digunakan manajer untuk melakukan kegiatan-kegiatannya demi mencapai tujuan yang ia inginkan. Pengorganisasian atau organizing adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan. Penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif di antara mereka dan pemberian lingkungan serta fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka dapat bekerja dengan efisien. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan membagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer pada seluruh hierarki organisasi. Yang kedua, prinsip organisasi. Prinsip adalah suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang tidak pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran dan tindakan. Dalam aplikasi manajemen, prinsip adalah fleksibel karena prinsip memerhatikan kondisi spesifik dan organisasi yang berubah. Prinsip merupakan pedoman. Prinsip dapat membantu pengertian dan aplikasi manajemen. Prinsip harus digunakan secara cermat dan bijak. Adapun prinsip-prinsip organisasi ada 5. Yang pertama ada organisasi dan tujuan. Yang kedua ada esensiasi organisasi. Yang ketiga ada tanggung jawab dan otoritas. Yang keempat ada spesialisasi untuk efisiensi. Dan yang kelima ada rentang kendali. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang prinsip organisasi. Yang pertama ada organisasi dan tujuan. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Kedua, esensiasi organisasi. Tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan suatu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang bersifat pribadi. Apabila seorang manajer menerima jabatan, maka ia harus menerima dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut. Ketiga, tanggung jawab dan otoritas. Otoritas harus diimbangi dengan tanggung jawab. Artinya, seseorang yang diberi tanggung jawab harus diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi semua tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Keempat, ada spesialisasi untuk efisiensi. Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dengan bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut. Kelima, rentang kendali. Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terhadap batas tertentu, jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer. Selamat pagi, nama saya Nimade Arisriya Mahayani, NIM A1C020174. Saya dari kelompok 4 atau kelompok tangguh. Di sini saya akan membahas mengenai proses-proses dalam perorganisasian dan macam-macam perorganisasian. Yang ketiga, proses perorganisasian. Jadi dalam proses perorganisasian ini terdapat 5 langkah. Yang pertama ada merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap organisasi itu pasti dibentuk untuk mencapai tujuan. Jadi supaya organisasi tujuannya itu dapat tercapai,
harus menentukan tugas-tugas organisasinya. Yang kedua ada membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam organisasi ini dibentuk karena pekerjaan yang akan diselesaikan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja, makanya dibentuk suatu organisasi. Untuk apa? Ya pastinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, yang ketiga ada mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Misalnya di dalam suatu perusahaan ini ingin memperbesar usahanya, otomatis jika dia memperbesar usahanya maka kan karyawannya itu jadi makin banyak. Nah, karena karyawannya itu makin banyak, perlu kita kelompokkan dia karyawannya itu dengan tugas-tugas yang saling berkaitan. Yang keempat itu ada penerapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Lalu yang kelima ada memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitasnya. Karena dalam perorganisasian ini adalah proses yang berkelanjutan, jadi perlu dilakukan penilaian terhadap 4 langkah sebelumnya secara berkala. 4. Ada macam-macam organisasi. Yang pertama itu berdasarkan proses pembentukannya ada 2, yaitu organisasi formal sama organisasi informal. Organisasi informal itu adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang diatur dengan ketentuan formal, seperti adanya AD atau ART yang dilakukan secara tertulis. Contohnya itu misalnya PT sekolah gitu. Nah, kalau dalam sekolah itu kan, sekolah itu adalah tempat untuk menuntut ilmu. Jadi di mana hakikatnya itu dia dipegang penuh oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada organisasi informal, yaitu organisasi yang pembentukannya tanpa disadari sepenuhnya karena terjadi lewat hubungan pribadi, adanya kesamaan hobi dan kesamaan kepentingan. Organisasi ini biasanya terbentuk dalam organisasi yang sudah ada, misalnya arisan ibu-ibu gitu, dan lain-lain. Yang kedua ada berdasarkan kaitannya dengan pemerintah. Dalam ini ada 2, yaitu organisasi resmi sama organisasi tidak resmi. Kalau organisasi resmi itu organisasinya itu dibentuk oleh pemerintah, seperti instansi atau lembaga baik lembaga pelayanan maupun lembaga bisnis. Contohnya itu misalnya kayak Palang Merah Indonesia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, kalau organisasi tidak resmi itu organisasi yang tidak berkaitan dengan pemerintah, misalnya kayak organisasi dalam lingkungan kayak gitu. Jadi yang membedakan antara organisasi resmi sama tidak resmi ini, kalau organisasi resmi itu dia terdaftar dalam data-data pemerintah, jadi data-datanya itu terdaftar dalam pemerintah. Nah, kalau organisasi tidak resmi ini data-datanya tidak terdaftar di pemerintah. Lalu yang ketiga ada berdasarkan skala atau ukuran, dibagi menjadi organisasi kecil, organisasi besar, organisasi menengah. Dalam organisasi-organisasi ini pasti memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Misalnya kalau contohnya organisasi kecil yaitu keluarga. Di dalam keluarga itu kan ada ayah, ibu, dan anak. Pastinya dalam keluarganya juga mempunyai tujuan. Misalnya tujuannya itu untuk membentuk keluarga yang damai, harmonis, sejahtera, dan lain-lain. Begitu juga dalam organisasi besar misalnya kita ambil partai politik. Partai politik itu kan memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh daerah gitu. Nah, itu juga pasti memiliki tujuannya itu ada pada visi misi partai politik tersebut. Jadi organisasi kecil, menengah maupun besar ini sama-sama memiliki pembagian kerja yang jelas. Misalnya dalam keluarga ada ayah itu sebagai kepala keluarga, terus ada ibu itu jadi wakil kepala keluarga, dan anak sebagai anggota yang menaati peraturan-peraturan dalam rumah tersebut misalnya. Terus yang membedakannya itu adalah pola hubungan
hubungan antara individunya. Misalnya itu, jadi bisa dibilang jika semakin besar organisasi itu, maka semakin formal juga hubungan antara anggotanya, dan sebaliknya, jika semakin kecil suatu organisasi itu, maka semakin informal hubungan antara anggotanya. Yang keempat, berdasarkan tujuannya itu ada dua. Yang pertama organisasi publik dan organisasi bisnis. Kalau dalam organisasi publik itu tujuan utamanya itu adalah melayani kepentingan umum. Jadi dia tidak memperhitungkan untung atau ruginya. Yang penting dia melayani kepentingan umum. Misalnya kayak organisasi pemerintah, yayasan, dan lain-lain. Nah, sedangkan organisasi bisnis itu organisasi yang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bagaimana cara dia mendapatkan keuntungan itu? Mungkin bisa dia dengan cara menjual barang dan jasa. Dengan begitu kan dia dapat keuntungan. Yang kelima itu ada berdasarkan bentuk struktur organisasinya, dibagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi piramidal. Yang kedua, organisasi horizontal. Yang ketiga, organisasi lingkaran. Dan yang keempat adalah organisasi vertikal. Di mana dalam organisasi piramidal ini, pimpinan organisasi berada di puncak piramidal. Jadi semakin bawah bagannya, maka semakin tinggi kedudukan personilnya. Kalau di organisasi horizontal, pimpinan organisasi berada di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan itu adalah bawahannya. Maka semakin kanan bagannya itu, semakin kecil atau semakin rendah kedudukan personilnya. Kalau organisasi lingkaran, pemimpin organisasi itu berada di pusat lingkarannya. Jadi semakin luar posisi bagan, maka semakin kecil juga atau semakin rendah kedudukan personilnya. Kalau organisasi vertikal itu dia tidak, bentuk bagannya itu tidak segitiga, maupun pimpinan organisasinya itu berada pada struktur paling atas. Akan tetapi dia semakin bawah, strukturnya tidak membesar dan bahkan kadang-kadang dia mengecil. Saya Nimade Pratiwi Nadisa Putri, NIM A1 Channel 20176 akan membahas tentang unsur-unsur perorganisasian dan asas-asas organisasi. 2.5 Unsur perorganisasian. Supaya sebuah organisasi berjalan dengan baik, maka harus ada beberapa unsur penting dalam organisasi tersebut. Berikut ini merupakan beberapa unsur penting yang harus ada dalam organisasi, yaitu 1. Personil atau man. Personil merupakan menjadi unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan tugas dan tanggung jawab tersendiri. Yang kedua, kerjasama. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama apabila anggota dalam organisasi tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Yang ketiga, tujuan bersama. Tujuan bersama yaitu bentuk sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi itu sendiri, baik dari sisi prosedur, program, pola, sampai dengan hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang keempat, peralatan atau equipment. Dalam mencapai berbagai tujuan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor atau gedung, material, uang, sumber, daya manusia, dan lain sebagainya. Yang kelima, lingkungan atau environment. Faktor lingkungan juga memiliki peran yang penting karena akan sangat berpengaruh terhadap sebuah organisasi. Misalnya, sosial budaya, anggaran, kebijakan, peraturan, serta kondisi ekonomi. Yang keenam, sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga menjadi unsur penting yang harus sumber daya alamnya yang memadai agar organisasi berjalan dengan baik. Contohnya, seperti air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, bahkan flora. 2.6 Asas-asas organisasi. Setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, tentu menghadapi masalah bagaimana organisasinya dapat berjalan dengan baik. Salah satu sarana agar organisasinya dapat berjalan dengan baik dan struktur organisasi yang bersangkutan sehat dan efisien harus melaksanakan asas-asas organisasi. Adapun asas-asas organisasi dengan istilah Principle of Management, yaitu 1. Pembagian kerja atau Division of Work.
2. Wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan pemerintah. Yang kelima, asas kepentingan umum. Yang keenam, pemberian janji yang wajar. Yang ketujuh, pemusatan wewenang. Yang kedelapan, rantai berkala. Yang kesembilan, asas keteraturan. Yang ke-10, asas keadilan. Yang ke-11, kestabilan masa jabatan. Yang ke-12, inisiatif. Yang ke-13, asas kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 4 manajemen dengan NIM A1C02160 ingin menyampaikan materi teman saya, yaitu bentuk-bentuk organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi itu terdiri dari bagian A, demokratik, desentralis atau DD, yang artinya tidak memiliki pemimpin yang permanen. Koordinator dipilih untuk menangani suatu tugas yang harus diselesaikan. Yang keduanya itu B, kontroler desentralis atau demokratik, desentralis atau DD, yang artinya tidak memiliki pemimpin yang permanen. Koordinator dipilih untuk menangani suatu tugas yang harus diselesaikan. Yang keduanya itu B, kontroler desentralis atau CD, memiliki satu pemimpin utama yang menangani dan mengkoordinir tugas-tugas utama. Nah, yang C-nya itu kontroler desentralis, hanya ada pimpinan utama. Di pimpinan utama tim di sini semua tugas dikoordinir dan ditangani langsung oleh pimpinan utama. Selanjutnya bagian ke-8 yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Artinya itu sebuah perusahaan harus memutuskan bagaimana mendistribusikan wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan di antara posisi-posisi jabatan. Yang pertama itu sentralisasi, maksudnya itu adalah sebagian besar wewenang atau kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak. Yang kedua itu desentralisasi, yaitu wewenang disebar di antara beberapa divisi atau manajer. Salah satu bentuk yang paling ekstrem adalah otonomi, di mana divisi-divisi diizinkan untuk melakukan pengambilan keputusannya sendiri dan bertindak secara independen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.